Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi, kami akan membuat video. Di video ini kami diberikan tugas penugasan kami tentang konsolidasi tanah. Tapi dalam pembuatan video ini berbeda karena kami dibuat dalam bentuk kelompok. Untuk itu, perkenalkan kami dari anggota kelompok. Nama saya Nuruli Gresiensa dan Subur Stinjak. Nama saya Gravelia Deminasar Mumes. Saya Peres Marcelina Horen. Saya Sarina Sandalalong. Saya Frederick Alfian Pramandei. Baik, jadi dalam video kali ini kami akan membuat atau menjelaskan materi tentang konsolidasi tanah yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pengertian, perbedaan konsolidasi sekunder dan primer, dan proses konsolidasi tanah, serta cara dan alat dalam pengujian. Untuk itu, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sarina Sandalalong. Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Lanjut, konsolidasi sekunder merupakan penurunan rata-rata yang terjadi setelah akhir dari penurunan primer. Konsolidasi sekunder biasanya terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pembangunan Bandara Internasional Kansai Mesri 2015 yang dibangun di atas lahan reklamasi. Konsolidasi tanah primer yaitu periode selama tekanan air pori-pori secara lambat laut dipindahkan ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air dari pori-pori tanah. Berikut dalam konteks konsolidasi tanah ada beberapa istilah yang penting yang untuk dipahami. Yang pertama, konsolidasi proses di mana tanah mengalami penurunan volume dan peningkatan kepadatan akibat beban yang diberikan ke atasnya. Dua, beberapa tim faktor waktu yang dibutuhkan oleh tanah untuk mengalami konsolidasi sebagian tertentu. Tiga, variabilitas kemampuan tanah untuk mengalirkan air atau fluida lainnya melalui pori-porinya. 4. Indeks konsolidasi indeks yang menunjukkan kemampuan tanah untuk mengalami konsolidasi dengan peningkatan tekanan tanah. 5. Perubahan volume tanah yang terjadi selama proses konsolidasi. Yang keenam, pori-pori efektif. Pori-pori tanah yang berperan dalam pergerakan air dan dapat diakses oleh air. 7. Teori konsolidasi terkonsolidasi. Teori yang menjelaskan perilaku konsolidasi tanah dan digunakan dalam perhitungan perubahan volume tanah. Yang kedelapan, kurva konsolidasi. Grafik yang menunjukkan hubungan antara penurunan volume tanah dengan waktu. Yang kesembilan, koefisien konsolidasi, koefisien yang menggambarkan kecepatan konsolidasi suatu tanah. Dan yang ke-10, tekanan konsolidasi, tekanan yang menyebabkan konsolidasi tanah dan biasanya berasal dari beban struktural di atasnya. Berikut alat dan cara penggunaannya. Alat, frame alat konsolidasi, sel konsolidan, beban, cincin benda uji, ekstruder, batu pon, bola baja, plat penekan, stopwatch.
Pada penggunaan alat oedometer digunakan dalam uji konsolidasi tanah untuk mengukur perubahan volume tanah secara vertikal ketika diberikan beban. Berikut ada langkah-langkah umum untuk menggunakan alat oedometer. Yang pertama, persiapkan sampel tanah. Ambil sampel tanah yang representatif dan kompak dalam catatan oedometer. Pastikan sampel telah dikompresi dengan tingkat kepadatan yang sesuai. 2. Pasang sensor. Pasang sensor deformasi pada sampel tanah di dalam cetakan oedometer. Sensor ini akan merekam perubahan volume sampel dalam pengujian. Terapkan beban. Terapkan beban pada sampel tanah secara perlahan menggunakan mekanisme pengukur beban yang terdapat pada alat oedometer. Beban ini biasanya diberikan dalam langkah-langkah tertentu untuk memungkinkan proses konsolidasi tanah yang terkontrol. Catat deformasi. Selama pemberian beban, catat perubahan volume tanah yang terjadi pada interval waktu tertentu menggunakan sensor deformasi. Hal ini membantu dalam memperoleh data tentang karakteristik konsolidasi tanah. Hentikan pemberian beban. Setelah mencapai level beban yang diinginkan ketika tanah telah mengalami konsolidasi yang cukup, hentikan pemberian beban dan berikan sampel tanah beristirahat. Catat pemulihan. Catat pemulihan volume tanah setelah pemberian beban dihentikan. Ini akan memberikan informasi tambahan tentang sifat konsolidasi tanah. Yang berikut dan yang terakhir, analisis data yang diperoleh dari pengujian oedometer untuk mengevaluasi perilaku konsolidasi tanah dan memperkirakan parameter-parameter geoteknikal seperti modulus deformasi dan koefisien permeabilitas. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk modul atau PDF yang diberikan akan kami tunjukkan di akhir. Sekian dari kelompok kami.